Perkenalkan, nama saya Artemis Atalaura, NIM 18011 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. A. Pengertian dan sumber tugas-tugas perkembangan. Menurut Robert McCulloch, periode yang beragam dalam kehidupan individu menuntut untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan yang khusus. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan erat dengan perubahan kematangan, persekolahan, pekerjaan, pengalaman beragama, dan hal lainnya sebagai persyaratan untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Yang kedua, menurut Turlock menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Artinya, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupannya. Munculnya faktor-faktor tugas perkembangan antara lain: yang pertama, kematangan fisik. Kematangan fisik ini meliputi belajar berjalan karena kematangan otot kaki. Yang kedua, bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu. Misalnya, memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Dan yang keempat, tuntutan norma agama. Tuntutan norma agama misalnya saat beribadah kepada Allah, dan yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. D. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. 1. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak berkisar antara 0,0 sampai 6,0 bulan. Yang pertama, belajar berjalan. Belajar berjalan biasanya terjadi pada anak usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan saraf telah matang untuk bayi berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat terjadi pada tahun kedua. Setiap alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat umumnya pada mulut telah matang untuk belajar mengunyah. Yang ketiga, belajar berbicara. Belajar berbicara dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengusulkan bahwa bayi mulai belajar berbicara dengan cara mengeluarkan macam-macam suara yang tidak berarti. Pendapat kedua, teori ini suara bayi tidaklah secara kebetulan, tetapi mempunyai arti baginya, karena suara-suara itu menyatakan perasaannya. Dan yang keempat, belajar buang air kecil dan besar. Tugas ini dilakukan sebelum usia 4 tahun. Anak pada umumnya belum dapat mengatasi mengompol karena perkembangan saraf yang mengatur pembuangan belum sempurna. Dan yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Melalui observasi, anak dapat melihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Ini dinamakan dengan belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang berikut,
mencapai kematangan jasmani biologis. Yang berikut membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak-anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Lama-kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan. Yang berikut, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya menggunakan berbagai cara, yaitu cara isyarat, menirukan dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikapnya di kemudian hari. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan masa sekolah. A. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Melalui pertumbuhan fisik dan otak, anak belajar dan berlari semakin stabil, makin mantap dan cepat. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Hakikat tugas ini ialah: 1. Mengembangkan kebiasaan untuk memelihara badan, meliputi kebersihan, keselamatan diri, dan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap jenis kelaminnya, pria atau wanita, dan juga menerima dirinya, baik rupa wajahnya maupun posisi tubuhnya secara positif. Yang berikut, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. Pergaulan anak di sekolah atau teman sebayanya mungkin diwarnai perasaan tenang. D. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. E. Belajar keterampilan dasar dan membaca dan menulis. F. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. G. Mengembangkan kata hati. Hakikat tugas ini adalah mengembangkan sikap dan perasaan yang berhubungan dengan norma-norma agama. A. Belajar memperoleh kebiasaan yang bersifat pribadi. I. Mengembangkan sikap yang positif terhadap keluarga, sosial, dan lembaga. Hakikat tugas ini ialah mengembangkan sikap sosial yang demokratis dan menghargai hak orang lain. Umpamanya mengembangkan sikap tolong menolong, sikap penyayang rasa, mau bekerja sama dengan orang lain, toleransi terhadap pendapat orang lain, dan menghargai hak orang lain. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.